Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia perbankan syariah ada beberapa macam kasus. Salah satunya kasus mengenai kredit yang macet. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu pihak nasabah sebagai Sugiarto Wijaya dengan pihak bank swasta syariah. Yuk kita analisa bersama. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya itu harus sesuai dengan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi sejalannya waktu, bank syariah tidak dipungkiri adanya sengketa juga, yaitu salah satunya mengenai kredit yang macet. Mengajukan gugatan perbankan syariah itu kewenangannya adalah pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 1, 2, dan 3. Di situ dijelaskan kalau kita mengajukan gugatan mengenai perbankan syariah, lembaga yang berwenangnya adalah pengadilan agama. Kasus ini saya ambil dari sengketa antara Sugiharto Wijaya sebagai pihak nasabah dengan pihak bank swasta syariah. Kasusnya sebagaimana saya ceritakan sebagai berikut. Pada tahun 2014, Sugiharto membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. 70% dananya bersumber dari bank syariah atau sebesar 13 miliar ya. Dan 7 miliarnya adalah dana pribadi. Sisa dananya kemudian dicicil oleh Sugiharto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan senilai 1,3 miliar, namun cicilan tersebut mengalami kemacetan dan tidak dibayarkan hingga beberapa waktu. Hingga akhirnya bank syariah tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung secara first take. Di tengah perjalanan, cicilannya mengalami kemacetan sehingga bank syariah menyita lahan dan bangunan tersebut dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bandung, yang mana terdaftar di dalam nomor 12 garis miring perdata garis miring eksekusi garis miring 2018 garis miring Pengadilan Negeri Bandung secara first take atau putusan tidak dihadiri tergugat. Dalam hal ini Sugiharto. Gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak bank dan menjual tanahnya ke pihak lain. Analisa kasus yang bisa saya analisa di dalam permasalahan ini, kasus yang dialami Sugiharto Wijaya merupakan masalah kredit macet. Kredit macet apa? Yaitu di mana debitur tidak mampu membayarkan cicilannya atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Lalu analisa saya selanjutnya yaitu adanya tumpang tindih laporan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pihak bank menggugat ke pengadilan negeri dan gugatan tersebut tidak dapat dicabut karena kewenangan perekonomian syariah. Sebenarnya di dalam perbankan syariah itu diatur di dalam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana pasal yang tersebut menjelaskan ayat 1, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan agama dalam lingkup peradilan agama. Kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, terus prinsip syariah itu apa saja sih? Pertama, maisir. Maisir itu bahasa kasarnya perjudian. Ya. Lalu yang kedua itu goror. Goror itu artinya ketidakjelasan. Ketiga, riba. Riba itu adanya penambahan yang banyak dalam jumlah banyak gitu. Nah, terus dampak dari kredit macet apa sih? Apakah cuman bank syariah aja yang mengalami kerugian atau ada pihak lain? Nah, dampak kredit macet itu ada beberapa macam. Pertama, perkembangan layanan keuangan menurun. Kedua, ekonomi negara terancam. Ketiga, debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit lagi. Dan kita bisa mengatasinya jika ada kredit macet, yaitu ada beberapa tahap. Pertama, rescheduling, yaitu perubahan jadwal sehingga pihak nasabah ini bisa membayarkan cicilannya sesuai dengan kemampuannya.
Kedua yaitu reconditioning. Reconditioning itu mengubah syarat dan ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Dan yang ketiga ada restructuring. Restructuring itu mengubah suku bunga atau memotong denda dan juga menambah waktu angsuran. Demikian analisa saya seputar kasus kredit yang macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.